Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Frans Pira dengan NIM 1734030028, kelas A reguler sore. Dalam waktu kali ini saya akan membahas isi dari buku review ke-8 dalam sosiologi terapan, yang dimana buku ini yang berjudul Teori Masyarakat Informasi. Fitur konsekuensial dari masyarakat dan keadaan yang berbeda kita didorong menuju adopsi konsep besar, istilah besar untuk masalah besar. Titik awal dari buku ini adalah munculnya cara yang tampaknya baru memahami masyarakat kontemporer. Para komentator mulai berbicara tentang informasi sebagai ciri pembeda dunia modern 40 tahun yang lalu. Ini prioritas informasi telah mempertahankan cengkeraman sekarang selama beberapa dekade dan ada tanda kecil itu kehilangan kencengkeraman pada imajinasi. Kami diberitahu bahwa kami masuk sebuah era informasi yang mendominasi mode informasi baru, bahwa memiliki kita sekarang menjadi society, bahwa kita harus menerima dorongan ekonomi tanpa bobot berdasarkan informasi, bahwa kita telah pindah ke ekonomi informasi global. Sangat banyak komentator yang diidentifikasi sebagai masyarakat informasi Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Jerman, dan negara lain dan cara hidup serupa. Politisi, bisnis, para pemimpin, dan pembuat kebijakan telah membawa gagasan masyarakat informasi dalam hal mereka dengan Uni Eropa mendesak menyesuaikan cepat ke informasi global society. Dengan demikian, mengikuti jejak Jepang yang menganut konsep masyarakat informasi pada awal 1970-an. Apa intinya? Ini menjadi sumber kontroversi untuk beberapa. Ini merupakan awal dari masyarakat yang berprofesional dan peduli, sedangkan untuk orang lain itu mewakili pengetahuan kotor atas warga negara. Untuk beberapa hal itu memandai munculnya masyarakat pembelajar yang memiliki akses dan pengetahuan, sementara yang lain itu berarti banjir hal-hal sepele, sensasionalisme dan propaganda menyesatkan yang terus berlanjut, orang bodoh untuk beberapa hal yang melemahkan masyarakat yang dipimpin pengetahuan. Dan di sini juga ada beberapa poin dari teori masyarakat informasi. Yang pertama itu kualitas informasi, yaitu menuju bahwa ada kebugaran diri bagi siapa saja yang percaya bahwa masyarakat informasi telah tiba dan bahwa waktu untuk ini jelas. Meskipun sebagai perangkat heuristik, istilah informasi masyarakat mungkin berharga dalam mengeksplorasi fitur-fitur dunia kontemporer. Itu terlalu eksak untuk mendapat diterima sebagai istilah definisi untuk alasan ini. Sepanjang buku ini, meskipun saya kadang-kadang harus menggunakan konsep itu dan mengakui bahwa informasi memainkan peran penting pada usia saat ini. Saya mengungkapkan kecurigaan sehubungan dengan skenario masyarakat informasi dan tetap skeptis dengan pandangan bahwa informasi yang membedakan dari zaman kita. Namun untuk saat ini saya ingin membangkitkan beberapa budaya divi lebih lanjut dan bahasa masyarakat informasi. Masalah pertama menyangkut langkah-langkah kuantitatif versus kualitatif yang saya singgung dalam bab sebelumnya. Kekhawatiran saya sebelum adalah chiefly bahwa pendekatan kuantitatif gagal membedakan secara lebih strategis signifikasi aktivitas informasi dari apa yang rutin dan tingkat rendah, dan bahwa homogenisasi ini bisa sangat menyesatkan. Sepertinya dimasuk akan hal-hal akal untuk makan, misalnya administrator office sangat menyesatkan, seperti tidak masuk CE dan kepala eksekutif, sama seperti untuk menyamakan bubuk dan monograf penelitian. Di sini saya ingin meningkatkan kembali masalah kualitas, terutama karena menanggung pertanyaan apakah masyarakat informasi menandai istirahat dengan jenis masyarakat sebelumnya. Yang kedua, informasi dan diberitahu. Cara lain untuk mengajukan pertanyaan ini adalah dengan mempertimbangkan perbedaan antara memiliki informasi dan diberitahu. Sementara
diinformasikan menyaratkan bahwa seseorang memiliki informasian itu adalah kondisi yang jauh lebih besar daripada memiliki akses ke masa informasi. Mengingat perbedaan ini mendorong skeptis terhadap mereka yang diambil oleh pertumbuhan informasi yang luar biasa. Tampaknya yakin bahwa ini memberi sinyal baru, umumnya unggul Saman. Bandingkan misalnya para pemimpin politik dan keseimbangan belas dengan mereka hari ini. Membaca yang pertama akan dibatasi untuk pers filosof klasik, Alkitab dan Shakespeare, dan pendidikan mereka sering tidak memadai dan dibatasi, berbeda dengan George W. Bush yang harus menyerahkan semua sumber informasi yang dapat membayangkan ribuan karyawan untuk memastikan bahwa tidak kesenjangan informasi tidak perlu dan keuntungan dari pendidikan Princeton. Orang-orang seperti John Adams, mantan Presiden Bush, bahwa memiliki perpustakaan museum khusus yang ditempatkan di Dallas dan menawarkan 70 juta halaman bahan teks, 200 juta email dan 4 juta fotographs dan 40 triviality dari catatan elektronik. Manhattan dan Leacock ini memiliki informasi, tetapi siapa bahkan membayangkan bahwa presiden sebelumnya kurang berpengetahuan luas. Dengan semua ini memunculkan pemahaman dan penilaian dari presiden baru-baru ini di Amerika Serikat. Dan yang ketiga, kualitas informasi. Menekankan bahwa informasi memiliki makna, menimbulkan pertanyaan yang berkaitan dengan kualitas informasi, bahwa ada gilirannya mendorong pandangan kritis pada mereka yang mengklaim bahwa kami tidak memasuki masyarakat informasi. Hampir selalu ini disajikan sama superior, lebih pintar, di mana orang-orang memiliki akses ke teknologi canggih dan bersuperabudansi informasi tersedia untuk mereka dalam sekejap. Yang pasti ada lebih banyak informasi yang tersedia dan sebelumnya, tetapi tidak boleh diasumsikan bahwa ini tentu membawa meningkatkan banyak pemikiran dan mengumpulkan keraguan tentang hal ini yang tidaknya mungkin membuat satu ragu sebelum mendukung banyak skenario masyarakat informasi yang baik. Dalam bab 8 kami memenuhi pemacetan pedas Herbert Schiller dari Metian Informan Sampah yang membandingkan dengan Jack Fat. Seperti yang di terakhir ini buruk bagi tubuh. Jadi yang pertama buruk untuk pikiran, karena itu trik pemasaran mengamat lain mengungkapkan keprihatinkan tentang generasi paling bodoh dan amnesia audiens terkunci di dalam loop internet. Dan yang ketiga, masyarakat pasca industri Daniel Bell. Di antara beberapa pemikiran yang berlanggang gagasan bahwa suatu jenis pemasaran baru muncul. Karakteristik terbaik dari masyarakat informasi adalah teori Daniel Bell tentang pasca industrialisme. Itulah umumnya penggunaan secara sinonim, meskipun Bell menciptakan istilah masyarakat pasca industri PI sejak tahun 1950-an. Ini mengambil untuk mengganti kata-kata informasi dan pengetahuan untuk putaran preview X pasca industri sekitar tahun 1980-an, ketika minat yang bangkit dan futurologi membengkak oleh minat. Meskipun demikian, Daniel Bell sejak awal minatnya pada PIS menggarisbawahi peran sementara informasi pengetahuan satu kedatangan masyarakat industri pasca, potret sosiologis Cegi dari masa depan embrionik yang pertama diterbitkan sebagai baku pada tahun 1973, meskipun telah muncul dalam bentuk esai sebelumnya dengan baik. Dengan perubahan teknologi ledakan yang dialami masyarakat maju dalam dihadapkan dengan kedatangan tiba-tiba teknologi baru yang datang dan cepat meresap ke dalam chess, proses industri, sekolah, dan rumah-rumah komputer segera tampak, di mana ada pencairan yang berdiri dengan mendesak untuk menemukan di mana semua perubahan ini memimpin, dan seolah-olah model siapa pakai yang tersedia di Daniel Bell adalah kedatangan pasca industrial society. Kita mungkin tidak akan terkejut bahwa banyak komentar membawanya langsung dari track tidak masalah bahwa Bell menawarkan konsep masyarakat
basket industri sebagai konstruksi analitik, bukan gambar spesifik atau masyarakat konkret. Pohon sepertinya, terutama kepada jurnalis dan penulis pidato, menjadi tempat sebagai deskripsi dunia yang akan datang. Bell tampaknya telah meramakan gejolak bahwa komunikasi komputer teknologis terutama membawanya. Oke, baik, mungkin hanya ini saja hasil dari review buku ke-8 saya. Atas waktu dan kesempatannya saya ucapkan banyak terima kasih.